Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke penjelasan yang kedua. Apa itu ruh? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 85 artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikemukakan sebagai berikut. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ruh. Ruh siapa? Ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah Allah firmankan dalam hadis qudsi, Aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Ruh adalah hakikat Muhammad, dan hakikat Muhammad disebut nur. Kenapa disebut nur? Karena bersih dari segala kegelapan. Ruh Muhammad adalah ruh termurni sebagai makhluk pertama dan asal seluruh makhluk. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Aku dari Allah dan makhluk lain dari aku. Dari ruh Muhammad inilah Allah menciptakan semua ruh di alam lahut atau negeri asal setelah 4.000 tahun dari penciptaan ruh Muhammad. Kemudian ruh-ruh tersebut diturunkan ke tempat yang terendah, dimasukkan kepada makhluk yang terendah, yaitu jasad. Jasad itu sendiri diciptakan Allah dari bumi yang tersusun dari 4 unsur, tanah, air, api, dan angin. Setelah diwujudkan jasad itu, maka Allah menciptakan ruh darinya ke dalam jasad. Dan sebagai barang titipan pastinya Allah akan mengambil kembali titipannya itu. Ketahuilah, ruh itu memiliki perjanjian awal di negeri asalnya, yaitu alam lahut, dan isi perjanjiannya adalah ketika Allah bertanya kepada semua ruh, Alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanmu sekalian? Ruh-ruh menjawab, Benar, engkau adalah Tuhan kami. Al-A'raf ayat 172. Tapi sayang, banyak ruh yang lupa dengan perjanjian awalnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka terlena dan betah tinggal di dalam jasad sebagai tempat terendah bagi mereka. Ruh-ruh yang setia dan tetap memegang perjanjian awal, pada hakikatnya mereka tetap berada pada negeri asalnya, yaitu alam lahut. Meskipun badannya di bumi, namun sangat sedikit orang yang sadar dan berkeinginan pulang atau kembali ke negeri asalnya. Oleh karena itu, Allah melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad sebagai penunjuk jalan dari kesesatan mereka. Nabi mengajak mereka agar kembali dan sampai serta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia biasa, Nabi memiliki keterbatasan waktu di dunia ini untuk menjalankan tugasnya tersebut. Maka kemudian Allah mewariskan tugas ini kepada para ulama yang soleh, yang sudah mencapai kesucian ruh dan telah Allah berikan basarah atau pandangan yang jelas kepadanya. Siapa mereka? Mereka adalah para wali Allah. Para wali Allah sebagai ahli basarah telah dibukakan mata hatinya untuk mengetahui jalan menuju Allah. Mereka itulah yang disebut dengan ahli ruhani. Ruh terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada ruh al-qudsi atau ruh termurni, yaitu ruh yang berada di alam lahut atau alam ma'rifat atau alam tertinggi. Ruh ini adalah hakikat manusia yang disimpan di dalam lubuk hati. Keberadaannya akan diketahui dengan taubat dan talqin kalimat La ilaha illallah. Ruh ini dinamakan oleh ahli tasawuf sebagai bayi ma'nawi, tiflul ma'ani. Ruh inilah yang senantiasa akan mampu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan badan atau jasmani ini bukan mahramnya bagi Allah. Ruh al-qudsi telah Allah tempatkan di dalam rasa sirri. Alatnya adalah ilmu hakikat, yaitu ilmu tauhid. Amalannya adalah mudawamah, nama-nama tauhid
dengan lisan sir, tanpa suara dan huruf. Siapapun tidak ada yang mampu melihat atau menelitinya, kecuali Allah. Adapun keuntungannya yaitu keluarnya tiflul ma'ani, musyahadah, serta terarah dan melihat kepada zat Allah dalam keagungannya dan dalam keindahannya dengan penglihatan sirli. 2. Ruh sultan adalah ruh yang memiliki lapisan balutan cahaya di alam jabarut. Tempat ruh ini adalah fuad atau mata hati. Alatnya adalah ma'rifat dan amalannya adalah mudawamah asma Allah dengan lisan dan hati atau qalbu. Adapun keuntungan pengolahan dari ruh sultani adalah melihat pantulan atau jamalillah atau keindahan Allah. Tempatnya adalah di sorga ketiga, yaitu sorga Firdaus. Yang ketiga adalah ruh sayrani, rawani atau ruh ruhani. Adalah ruh yang memiliki lapisan atau balutan cahaya di alam malakut. Tempatnya adalah hati atau qalbu. Alatnya adalah mudawamah asma'ul batin tanpa suara dan huruf. Hasilnya adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu batin memperoleh ketenangan di dalam bergaul, hidupnya hati dan musyahadah di alam malakut, seperti menyaksikan sorga dan ahlinya dan malaikat-malaikatnya. Tempatnya di akhirat adalah sorga tingkat kedua, yaitu sorga Naim. Yang keempat ada ruh jismani atau ruh yang memiliki lapisan balutan cahaya. Di alam mulki atau alam terendah bagi ruh. Ruh jismani Allah telah tempatkan di dalam jasad antara daging dan darah, tepatnya di wilayah dada dan roh anggota badan yang zahir. Alat untuk mengolah ruh ini adalah syariat. Hasilnya adalah wilayah atau pertolongan Allah, mukasyafah atau terbukanya hijab antara manusia dengan Allah, dan musyahadah atau merasa berhadap-hadapan dengan Allah. Begitu pula karomatul kauniyah pada martabat kewalian, seperti berjalan di atas air, terbang di udara, menyingkat jarak, mendengar dari jauh, melihat rahasia badan, dan sebagainya. Keuntungan di akhirat akan ditempatkan di sorga ma'wa. Setiap ruh itu mempunyai hanut atau tempat di daerah keberadaannya, dan bekal atau alat pengolahannya, dan keuntungan atau hasil pengolahannya, dan cara pengolahannya yang tidak pernah sia-sia diketahui secara tertutup atau rahasia, maupun secara terbuka. Oleh karena itu, wajib bagi setiap manusia untuk mengetahui cara pengolah dirinya, sebab apa yang dilakukan di muka bumi ini akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Tujuan utama didatangkannya manusia ke alam terendah adalah agar manusia berupaya kembali mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai derajat atau kembalinya manusia ke tempat asalnya dengan menggunakan hati atau kalbu dan jasad. Maka perlu ditanamkan bibit tauhid di dalam hati agar tumbuh menjadi pohon tauhid yang akarnya tertanam dalam rasa dan menghasilkan buah tauhid untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebut ruh atau hakikat Muhammad itu adalah akal.